namanya kista. Bahas kista. Oh, Oke. ya. Jadi Bahas kista mungkin aja. spill dulu lah ya, spill dulu. Ya. Jadi mungkin ada banyak nih pertanyaan, mungkin istilahnya sebelum bahas ke kista, kita harus flashback dulu. Jadi sebetulnya banyak keluhan-keluhan itu orang, sebetulnya apa sih kista? Apa sih miom? Apa sih tumor? Apa sih kanker? Rata-rata pasti seperti itu. Orang tuh banyak tanya lah, karena ya memang orang tuh masih agak bingung. Ini kista kah? Ini miom kah? Ini tumor atau kanker kan gitu. Nah, itu mungkin perlu untuk kita tahu per definisi sebetulnya. Jadi kalau orang berbicara kista, kadang ada beberapa yang bilang, aduh dokternya itu salah diagnosis. Katanya kista, ternyata enggak. Nah, kita harus lihat sebetulnya definisi, per definisi aja deh ya. Definisi dari kista itu adalah kantong yang membesar berisi cairan, biasanya terdapat di banyak tempat di tubuh, di luar atau di dalam, yang intinya adalah berisi cairan dengan berbagai ukuran. Dan apakah cairan itu benar-benar murni cairan, ataukah cairan itu ada yang padat, ataukah ada massa cairan lain. Tuh, itu kista. Jadi kalau kita berbicara, ini kita berbicara di bagian saya, di bagian kandungan kebidanan, itu cenderungnya banyak yang orang bilang kista ovarium, misalnya kistoma ovarii. Itu karena ada kantong yang berisi cairan, yang dia tempatnya di ovarium, tepatnya di indung telurnya atau di daerah sel telurnya, menyebabkan besar di lapisan mukosanya. Itu sebetulnya. Jadi harus tahu itu dulu. Nah, nanti ada pertanyaan selanjutnya. Terus apa itu miom? Nah, kalau miom sama-sama, jadi dia ada suatu pembesaran istilahnya. Kista kan juga bisa pembesaran yang berasal dari kantong, membesar lah istilahnya. Kalau miom itu ada pembesaran yang berasal dari otot. Otot di sini adalah otot dari rahim atau kita kenal miometrium. Makanya dia namanya mioma. Uteri itu karena dari otot rahim atau uterus istilahnya. Jadi benjolan itu seperti apa? Seperti bakso. Nah, jadi benjolan padat itu di rahim. Kalau miom tempatnya di rahim. Nah, kita harus tahu dulu. Tapi kalau kista tempatnya di indung telur. Sebetulnya kalau dari bagian kami itu di indung telur. Jadi kalau pembesaran itu kan bisa di mana aja. Cuman kita berbicara di bagian saya, itu kandungan kebidanan, berarti miom itu berarti di daerah otot miometrium atau di rahim, berbentuknya besar, benjolan seperti bakso. Kalau orang bilang jadi padat, kenyal. Berarti kalau miom itu di rahim. Di rahim. Kalau kista itu sebetulnya bisa di mana aja, cuman dari kandungan kebidanan ya di indung telur paling banyak ya. Paling banyak di indung telur. Berarti di di indung telur ya di ovariumnya, di sel telurnya, kan, di sel telur. Kalau miom itu di sininya berarti. Di rahimnya, di rahimnya. Jadi makanya ada orang yang agak rancu antara ini miom ataukah ini kista, kadang-kadang gitu. Ada lagi mungkin orang rancu juga. Terus kalau tumor tuh yang membesar, itu sebetulnya. Jadi bisa miom itu juga termasuk tumor, bisa kista itu juga termasuk tumor. Kalau secara orang awamnya bilangnya tumor kandungan, itu berarti rata-rata orang fokusnya ke arah miom. Kalau istilah medisnya kan mioma uteri. Tapi kalau dari orang awam bilang tumor indung telur, tumor sel telur, itu kista sebetulnya. Jadi lebih keseluruhan. Kenapa? Tumor itu istilah dari lebih global lagi, istilah awam lagi namanya pembesaran. Itu seperti kayak tanda-tanda radang. Kalau kista itu di indung telurnya, di sel telur, di ovarium istilahnya. Miomnya itu yang di rahimnya. Nah, kalau tumor itu hanya istilah bahwa semua yang bukan tumor itu semua yang besar namanya tumor. Nanti tinggal tumor itu dibedakan antara dia tumor jinak atau tumor ganas. Di situ. Itu nanti kanker ya. Nanti beda, nanti ke arah sana. Jadi kalau tumor itu kayak contoh nih kita kena berarti semua radang. Yang pembesaran itu namanya tumor. Contoh nih ya, kalau kita kena radang atau kita kena infeksi. Radang itu kan ada salah satunya seperti kayak
tumor, rubor, kalor, Oh, dolor. iya, Nah, itu iya, kan istilah iya, dari yang mungkin waktu peradangan zaman ya. peradangan lah ya. Peradangan itu kan istilahnya macam-macam, itu salah satunya tumor, rubor, kalor, dolor, Oh, fungsi iya, iya, lesa. iya, Jadi iya, maksudnya iya. salah satunya tumor itu berarti Iya, terjadi iya. pembengkakan, Pembengkakan. terjadi warna Oh, kemerahan, iya, iya. terjadi rasa nyeri, terus terjadi gangguan dari fungsinya, itu sebenarnya itu. Jadi kita harus tahu dulu, soalnya kalau enggak nanti akan rancu. Iya, iya, Tumor itu apa? Jadi kan jelas nih, tumor jelas, terus miom arteri Iya. miom itu jelas, kista jelas. Jadi miom sama kista itu bisa disebut dengan tumor. Iya, Karena bisa disebut dengan tumor. kedua-duanya itu pembesaran. Semua pembesaran, Ya, cuman oke. pembesarnya di mana? Kalau miom itu di daerah Rahim. rahim, karena dia memang adanya di sel miometrium atau sel rahim, Ya. di otot-otot rahim. Ya. Kalau kista itu berarti Di di indung telur. indung telurnya, karena dia memang benjolan atau pembesaran yang Ya. berupa kantung yang membesar yang berisi cairan di indung telur. Tapi ada juga kista di tempat lain seperti kista ginjal. Oh, ya. Itu Terus bukan. kista, ya itu kan tinggal tempatnya. Iya, iya. Jadi tempatnya di mana, Jadi tapi kita- isinya sama, rata-rata cairan. Kalau isinya padat beda lagi. Isinya Oh. padat itu kalau dia di tempat lain bisa tumor padat ovarium, itu bisa. Jadi ada berbagai macam. Makanya kita secara global dulu membedakan antara miom dengan kista. Itu Iya. kalau miom itu padat, kalau kista itu berbentuk isinya cairan, Iya. seperti itu. Iya. Nanti selanjutnya kalau untuk dari sahabat cantik ini untuk pengen tahu nih, kira-kira kalau seperti itu tuh ganas atau jinak ya. Nah, kalau untuk penentuan ganas atau jinak memang tidak bisa secara implisit lah ya, harus melalui beberapa tahapan pemeriksaan lain. Iya, Cuman iya. untuk garis besarnya biasanya kalau ganas itu sesuatu yang cepat sekali. Karena ganas itu kan terjadi Selnya ya, Dok. sel-selnya yang aktif terus. Nah, jadi pembesaran terus selnya, gerak terus, kerja terus. Nah, di situ bisa menyebabkan suatu masalah yang kita curigai keganasan. Jadi itu yang paling simpel. Jadi yang tadinya satu bulan yang lalu belum ada, kok tiba-tiba sudah ada benjolan nih. Nah, itu harus hati-hati. Tapi kalau benjolannya udah 5 tahun ya kayak gini kok, tetap seperti ini kok. Nah, itu seperti biasa, itu berarti kemungkinan tidak ganas. Jadi Iya. pertama dari Iya. ininya kecepatan dia untuk terjadinya pembesaran itu. Terus batasnya, biasanya kalau dari pemeriksaan lanjutan, biasanya dari kami itu akan dilakukan pemeriksaan tambahan seperti USG, ultrasonografi itu untuk lebih jelasnya. Jadi batasnya itu tegas atau tidak. Kadang-kadang kalau batasnya sudah nggak tegas, terus dilihat juga isi dalamnya. Kalau kita berbicara kista, itu isi dalamnya itu benar-benar murni cairan kah, atau nanah, mungkin yang cenderung kita sebut ini infeksi atau abses, ataukah ada mungkin benjolan-benjolan atau ada sekat-sekat. Nah, itu juga perlu kita pertimbangkan apakah ini suatu keganasan atau bukan. Biasanya nanti kita ada pemeriksaan lanjutan lagi sebagai tumor marker untuk kita bisa memastikan apakah ini akan resiko menjadi ganas atau tidak. Biasanya seperti itu. Jadi untuk orang awam sih biasanya pastiin dulu Berarti kalau pembesaran sel telur itu ukurannya. Jadi apakah dia termasuk kista fungsional yang memang dia itu karena sel telur yang membesar, karena hormonnya yang istilahnya bergejolak, ya. terus nanti gitu. dia akan mengecil lagi. Oh, berarti Nah, itu hormonal juga. Dok? hormonal biasanya bisa mengecil lagi, itu namanya kista fungsional. Jadi ukurannya biasanya kalau teori ada yang kurang dari 4 cm, ada yang kurang dari 6 cm. Itu biasanya kalau dia memang kita tegakkan sebagai kista fungsional di mana sel telurnya, biasanya kita evaluasi saja 3 bulan, nanti dia akan mengecil sendiri. Kecuali apabila memang dia ada gejala lain yang menyertai. Contoh nih, dia kista fungsional nih, kistanya kecil, kan biasanya orang taunya paling sel telur yang membesar. Selama dia tidak ada keluhan lain, oke, nggak masalah. Kita evaluasi 3 bulan, kita USG lagi, insya Allah dia akan mengecil. Tetapi kalau ada keluhan lain seperti nyeri, seperti mungkin sakit sekali atau kemeng, nah itu kita harus pertimbangkan ada masalah apa ini. Bisa jadi walaupun kecil dia bisa terjadi torsi kista atau kista yang memuntir, atau mungkin ada masalah lagi seperti endometriosis atau endometrioma. Jadi orang bilang kista coklat. Jadi kalau ukurannya itu memang kita bisa bedakan. Kalau dari ukuran, kalau dia kurang dari 4 atau 6 cm dia termasuk kista fungsional. Dengan cara, jadi kista normal, sel telur yang membesar, nanti dia akan mengecil sendiri setelah 3 bulan rata-rata, tapi dengan catatan tidak bergejala. Kalau ada bergejala lain, nah perlu kita cari tahu
namanya ada masalah pasti harus ada treatmentnya kan, nggak mungkin dievaluasi dibiarkan terus Itu sampai menyiksa kan gitu. pemeriksaannya hanya USG biasa atau Biasanya apa? cukup dengan USG, bisa nanti tergantung mau USG abdominal lewat perut Iya, atau iya. USG lewat bawah transvaginal itu bisa. Itu tergantung nanti pilihan dari dokternya lah, Iya, dokter iya, kandungannya sejauh dokter. Jadi itu yang penting orang awam tahu dulu sehingga nanti iya. bisa membedakan. Jadi kalau enggak kan nanti takutnya oh itu kan cuma sel telur yang membesar, biasa aja. Ya biasa memang namanya sel telur yang membesar, bentuknya kantong, isinya cairan, namanya kista. Cuman kistanya fungsional. Tapi kalau kista fungsional tapi dia ada keluhan seperti nyeri, kemeng, terus sakit sekali saat menstruasi, nah itu sama aja, itu juga jadi masalah. Dan itu namanya masalah ya harus ada treatmentnya. Iya, Kalau nggak iya. treatment kan nanti gimana kan Oh gitu. iya, iya. Berarti ciri-ciri dari kista itu sendiri gimana dok? Yang saya tahu itu ada yang kista itu yang ada isinya itu dok, apa namanya, kayak rambut. Oh iya, jadi Nah, kan itu- kista kan secara umum, kista Iya. itu sebetulnya kan suatu kantong yang besar dari Iya. lapisan mukosa itu berisi cairan sebetulnya. Iya. Itu dulu. Tinggal nanti ukurannya, apakah dia termasuk kista ovarium, termasuk kista fungsional, tergantung Iya. ukurannya, kurang dari 4-6 cm atau lebih dari 6 cm kan. Iya, iya, iya. Nah, tinggal nanti isinya, itu yang membedakan antara jenis-jenis kistanya. Apakah dia termasuk kista coklat, di mana isinya itu darah sehingga Oh, berwarna iya, coklat, iya. makanya namanya kista coklat Iya. atau kita kenal endometrioma. Iya. Ataukah dia termasuk kista dermoid. Nah, kista dermoid salah satunya ya itu tadi, ya Yang ada kadang-kadang isinya itu. ada rambutnya, ada gigi-giginya, jadi Hmm, seolah-olah iya, iya. seperti ada Iya. bayi padahal tidak. Oh, Nah, gitu. mungkin ada lagi kista yang lain kayak seperti mungkin kayak Itu apa? biasanya kalau orang awam nggak tahu kan dikira kayak kena Sawan istilahnya lah enggak, ya. kena ini loh dok, dikasih dukun Guna-guna, gitu. Oh ya, iya, sawan Kak, guna-guna, ada, ya. iya, Kak, Kalau ada. sebenarnya enggak, memang, Iya, padahal- memang ada jenis kista namanya kista dermoid yang memang berisi itu. Dermoid. Oh. Nah, ada Kok giginya, bisa, ada Dok? rambutnya, ya itu mekanismenya kan beda. Nanti ada mekanisme sendiri yang mungkin kita tidak bisa terangkan secara detail, itu bisa satu bahasan sendiri kan. Di sini kan mungkin untuk sahabat cantik terlalu bingung nanti. Jadi Iya. kita berbicara secara global aja supaya Iya. nanti dari sahabat cantik itu paham dulu. Jadi kalau paham itu kan minimal bisa tahu bahwa oh iya aku kena kista. Oh, iya. Oh kistanya biasa aja kok, dievaluasi bisa. Terus, oh kenapa aku dikasih obat ini? Oh ternyata aku ada keluhan ini walaupun kista aku kecil, tapi aku ada keluhan makanya aku dikasih treatment supaya apa? Supaya aku nyaman dalam Oh, iya. kegiatan Oh, sehari-hari iya. kan seperti Terus itu. gini dok, kalau kista itu sendiri kan indung telur kan ada dua, sana sama sana. Iya. Nah itu bisa satu bisa dua berarti ya dok? Oh bisa. Jadi kista itu bisa unilateral, Oh, iya. bisa bilateral gitu. Oh. Jadi bisa kanan kiri memang bisa. Oh iya, iya. Terus ciri-cirinya apa dok? Itu bisa terjadi pada saat usia remaja atau sudah menikah atau Oh, pada bisa terjadi kapan aja. Oh, Nah, gitu. bisa terjadi, itu memang genetik kan yang ada. Jadi dari faktor Itu genetiknya bisa. masuknya itu ke yang tumor tadi ya dok, masuk Iya, tumor. maksudnya ke Iya, tumor. iya, Nah, iya. kadang-kadang agak susah untuk kita Genetiknya. bisa tahu kenapa sebabnya. Karena kadang-kadang orang yang tidak punya riwayat kista sebelumnya itu Iya. bisa. Nah, itu karena memang hormonnya sendiri yang berlebihan Nah, biasanya, hormon itu estrogen dari- progesteron yang tidak seimbang. gitu. Biasanya kayak gitu. Terus itu ciri-cirinya kalau semisal perempuan itu yang masih gadis seperti itu, oke lah global aja ciri-cirinya gimana dok? Apa kalau mens terasa Ya, pasti. sakit Jadi, banget, rata-rata atau kalau gimana? menstruasi- terus sakitnya tuh gimana gitu loh dok? Ya, di perut bawah lah biasanya. Oh, Atau kadang tembus ke punggung. Oh gitu. Nah, tembus ke punggung karena kadang-kadang kalau misalnya Berarti itu di- agak gede, dia masuk ke di kafum 12 di belakang rahim. di bawah pusat. Di bawah sini ya, di bawah, di perut bawah, di bawah pusat. Iya, Di boleh. sekitar tulang kemaluan daerah situ biasanya. situ. Kan karena rahim itu kalau tidak sedang dipakai, tidak sedang hamil, dia kecil kan, ukurannya sekepal ini. Jadi kalau sekepal ibarat kata di sini kan pasti di bawah, di sekitar tulang-tulang kemaluan biasanya di sekitar itu, dan punggungnya pasti di tulang ekor. Itu nyerinya di situ. Nah, kadang-kadang kalau seorang wanita itu terasa nyeri, terus terutama saat mens nyeri sekali, nah itu memang kita harus pikirkan ke sana, ke arah sana gitu kan, gitu. Karena nanti kita harus memastikan apakah ini
mensnya banyak atau gimana dok? Oh enggak, kalau mens banyak itu berarti Enggak, kan ya? dia mempengaruhi rahim. Oh, Berarti gitu. sesuatu yang ada di rahim. Oh, Kan menstruasi gitu. kan tempatnya di rahim. Oh, iya, iya. Jadi kalau di kista Berarti itu kan itu di sel mungkin telurnya. miom ya, ke Nah, miomnya ya. curiganya ke sana. Oh, Jadi kalau iya. memang menstruasinya banyak, Tapi kalau miom itu sendiri sakitnya juga sama dok di sini. iya pasti. Jadi kalau miom lebih cenderungnya biasanya kayak mules gitu ya. Cenderungnya kayak sama orang di mules haid. sini juga sama. Sebenarnya secara umum iya, cuman tipikal nyerinya akan lebih nyeri ke kistanya daripada ke miomnya. Oh, gitu. Dan kistanya biasanya memang kalau memang dia kista karena dia di sel telur, otomatis dia nyerinya lebih cenderungnya pada saat menstruasi. Oh, gitu. Atau kalaupun tidak menstruasi, ya nyerinya tipikalnya bisa dibedakan. Karena kalau miom itu cenderungnya tidak nyeri, tapi rasanya kram, rasanya mules, kayak orang haid biasanya gitu. Jadi kayak orang bisa, diare? kalau orang diare kan beda lah ya. Iya. Kalau orang diare kan masalahnya di pencernaan tuh. Itu beda. Kalau ini biasanya seperti Dan itu. itu terus menerus atau gimana dok? Iya, karena hilang timbul. Oh, Hilang timbul. gitu. Kecuali Nggak mungkin sakit terus gitu enggak ya? enggak, biasanya Oh. tergantung. Nah, tergantung hilang Kadang timbul. kita kalau hilang terus Ya, hilang itu biasa lagi. aja pasti. Iya, biasa aja. Ya, makanya masih. memang perlu untuk dilakukan screening atau USG. check up lah ya. Berarti Check up di rutin di biasanya. USG itu bisa kelihatan? Oh bisa, Oh, kalau kita bisa gitu. ukuran berapapun bisa kan. Jadi memang kita harus lebih jeli aja. Minimal untuk dari sahabat cantik ini untuk memastikan kesehatannya, jadi sebetulnya ngecek is oke, nggak masalah sih sebetulnya. Karena untuk kesehatan sih sebetulnya bisa kita screening berkala. Ya. untuk Terus gini memastikan. dok, kan semisal ini gejalanya ini seperti kista, nah itu kan satu mungkin bisa nyeri di bagian perut, nah itu bisa di USG nanti. Nah kalau di USG semisal kan ada kelihatan itu agak kelihatan, nah kalau yang intravaginal itu gimana dok? Ya sama lah dari bawah kan. Cuman itu kan cuman mediatornya gitu. dengan USG lewat bawah. Maksudnya itu lebih tegas mana? Oh sama, sebetulnya sama. tergantung dari operatornya kali ya. Kalau operatornya ya ada sih tergantung dari USG-nya. Cuman sebetulnya USG yang kita kan sudah USG yang mumpuni lah ya. Kalau di USG yang mumpuni itu nggak perlu harus yang mahal-mahal yang bermiliar-miliar, nggak perlu. Itu Jadi USG-nya yang enggak harus. Bisa sih kita lakukan USG itu, cuman mungkin tidak wajib ya, karena sebenarnya bisa berarti kok kita USG lihat. biasa aja Bisa. sudah kelihatan. Jadi gitu. untuk menekan kos lah, kalau sahabat cantik itu mikir-mikir apa harus USG khusus atau Iya, enggak perlu. gitu loh, Dok. Jadi USG biasa bisa, tergantung dari teknik atau operatornya bagaimana cara untuk mengambil sudut ambilnya di mana gitu. Terus gini dok, kista itu sendiri kan hilang timbul ya kan. Nah terus itu kalau misal ada yang kecil kan ada yang besar gitu ya dok. Nah itu menyebabkan apa? Kalau semisal harus dioperasi apa enggak dioperasi? Kalau semisal emang itu masih kecil mungkin apakah itu bisa diobati? Iya diobati aja gitu. Ya, jadi gini. Apa simptomatis aja itu obatnya? Jadi sebetulnya memang kista kan kita lihatnya seperti tadi saya bilang. Jadi tergantung ukuran bisa. Kalau ukurannya dia sudah di atas 6 cm, itu sebetulnya harus diambil. Dengan pengobatan mungkin akan susah istilahnya ya susah untuk menjadi normal kembali biasanya kan. Rata-rata seperti itu pengalaman saya. Jadi biasanya kita evaluasi dulu. Kalau kita evaluasi nanti selama 3 bulan dia masih tidak mengecil ya, dia tetap sama atau dia lebih gede, lebih besar dari ukuran sebelumnya, ya tetap dilakukan tindakan operasi. Tapi kalau dibilang apakah semua kista harus dioperasi, sebetulnya tidak. Gini dok, evaluasi selama 3 bulan itu mengevaluasinya apakah dengan obat? Apakah dengan bisa, obat? kalau dengan penggunaan obat boleh. Hormonal? Obat hormonal untuk memancing itu obat hormon bisa, iya. ataupun tidak, nggak apa-apa untuk menilai seberapa cepat dia perkembangannya. Berarti nanti di USG lagi gitu? Iya, di USG tambah lagi. besar apa enggak di dalam waktu 3 bulan? Tambah besar apa enggak, terus iya. pembesar, kalau memang dia besar seberapa cepat pembesarannya, karena kan itu kita juga men-screening ya, jadi setiap ada tumor, kan kita harus bedakan nih, tumor jinak atau ganas, gitu dulu. Nanti kalau dia tumor jinak, jenisnya apa gitu kan, jadi macam-macam, makanya kita harus pastikan. Jadi kalau dibilang apakah semua kista harus dioperasi, tidak jawabannya, hanya yang menimbulkan keluhan, salah satunya termasuk pembesaran. Iya, makanya kan termasuk pembesaran. Kalau besar kan pastinya lebih nyeri ya. Ataukah mungkin kalau besar sehingga dia bisa susah buang air besar, susah buang air kecil karena dia menekan di bagian belakang kan bisa, itu bisa saking gedenya
Jadi buang air besarnya jadi susah. Kecil. Nah, kalau kecil sih enggak. Nanti Buang kalau air kecil apa buang air buang besar? air besar dan buang air kecil kan Oh, tergantung nanti posisinya dia gitu. kemana. Oh. Kalau posisinya dia masuk ke kalsium Berarti 12 bisa itu bisa. bikin buang air kecil sama buang air besar. Susah kalau gitu. besar. Kalau buang besar dia menekan. Jadi nutup. Biasanya kayak gitu. Iya. Tapi kalau dia kecil juga sama. Kalau dia Kalau- tidak ada keluhan, nggak usah diapa-apain. Iya. Evaluasi Kalau aja. kayak res-resen itu dok, itu bisa ke ISK apa bisa ke kista? Beda kan kalau Oh. kalau resisten itu kan harus dilihat. Kalau kita curiga ke infeksi saluran kencing kan Iya. berarti apakah dia ada gejala tambahan lain dong, nyeri Oh, nyeri pada gitu. saat buang air kecil, Oh, panas iya. enggak, kan seperti itu. iya. Kalau cuma resisten aja kan hampir Oh. semuanya kalau kita ngumpet pipis kan mesti susah juga kan. Kita habis makan semangka pasti pengennya pipis terus kan. Nah, jadi berarti harus dibedakan. Oh, Jadi tidak terus iya. resisten itu pasti kista bukan. iya kan tapi Tapi kalau resisten juga. membesar. Nah, kan Nah, nanti berarti dipastiin. iya. Dipastiin. Berarti kalau dia membesar bisa jadi dia susah buang air besarnya sedikit-sedikit dan Hmm. res-resen itu tadi juga Kalau ya. pipis ya tergantung Oh, dia gitu. masuknya di bagian mana. Kalau dia Oh. masuk di belakang kan itu kan ada gambar tuh kan ada kayak tubanya tuh, ada kayak talinya lah istilahnya, penggantungnya. Dok. Nah itu masuk ke dalam, bisa ke Iya. depan atau bisa ke belakang rahim. Nah kalau ke belakang otomatis kan menekan di bagian rektum atau Oh, tempat iya. buang air besar. Terus Nah, itu susah buang air Itu besarnya. kalau semisal membesar tapi belum mau diambil atau dioperasi itu menyebabkan apa? Nah, jadi gini, kalau memang dia tidak ada keluhan, terus dia membesar dalam koridor yang masih bisa ditoleransi, Iya. dan dia dievaluasi tidak makin gede lagi, ya sebetulnya dibiarin aja. Itu menyebabkan apa? Maksudnya Ya paling kalau tidak, kesuburan. oh pasti. Nah, itu Kalau sel telur itu Nah. pasti kan itu tempatnya di indung telur kan, Iya, otomatis iya, fungsi makanya. untuk reproduksinya pasti terganggu dong. Pasti Iya. itu. Cuman kan ada beberapa yang mungkin dia Oh. sudah anaknya udah banyak, dia ada kista, dia nggak ada keluhan buang air besar. Kan semuanya begini, oke. Dok. Itu Bapalopi itu ya Hmm. kan? Itu berarti kistanya itu yang di Di daerah lapisan yang sel telurnya, di di sel telurnya yang putih-putih itu, Oh. kelihatan dari situ, nah di sel telurnya yang putih-putih. Itu kan ada banyak sel telur. Jadi sel telur seorang wanita Nah, itu ini kanan kiri itu sekitar Iya. satunya itu 12. Oh, Sekitar lah ini sel telur biji, yang kanan ini. kiri 12 biji. Oh iya. Oh gitu, Hmm. berarti kan Ya itu di lapisan sel telurnya. banyak sel telur itu Nah, ada salah satu sel 12. telurnya atau di lapisan Salah kenapa harus jadi satunya. besar. Oh gitu. Jadi besar, Berarti jadi besar, masih jadi besar, bisa jadi besar untuk lagi. dibuahi yang lain kan? Cuman kalau dia di satu tempat, ya pasti Hmm. otomatis kalau dia jadi besar, yang satu jadi besar dari 12 itu pasti akan rusak. Satu jadi besar, yang 12 biji nih satu sel telur. Itu satu gede, yang satunya pasti rusak dong, karena kan terpengaruh di situ. Oh. Yang masih aman, yang sebelahnya jauh. Oh. Nah, yang Berarti sebelah masih kanan bisa sama kiri, hamil masih bisa. ya, masih bisa. Cuman hamil. kemungkinan untuk hamil kan jadi berkurang Iya, loh, karena ada 50-50. itu Nah, gitu. Jadi Oh. kalau kita mau berbicara untuk program hamil kan sebisa mungkin dua-duanya sel telur harus sehat. Nah, kan gini dok, kalau diambil itu kan otomatis kayak operasi SC gitu enggak? Oh iya, kayak Oh, operasi dan- bukan SC ya, jadi Iya. kayak operasi laparotomi, dibuka Oh, perutnya, terus nanti oh. kita lihat bisa dengan open laparotomi atau laparoskopi tergantung dari tempat sahabat cantik ini periksa Oh. di rumah sakit mana kan ada. Berarti tetap di Ya tetap di sayat, ada sayatan oh, kecil, iya. Oh, minimal kecil. invasif, Enggak seperti SC yang Oh enggak, Oh, karena kan sebenarnya kecil. bisa dilihat, Nah, kan gitu. gini dok, kalau semisal ini udah pernah mengambil miom atau kista kan pasti ada sayatannya. Nah, biasanya kan kalau orang melahirkan secara SC itu kan maksimal 3 bukan? Ya itu tergantung ya memang. Iya. Jadi ya rata-rata 3 itu Iya, sudah berisiko lah ya, iya, karena iya. makin banyak operasinya, Iya. tentunya makin meningkatkan Nah, risiko Nah, kematian bayi Iya. ibunya, gitu Oh, kan. Risiko gitu. kecacatan pada ibunya lah. oh gitu. Nah, kan kalau paling enggak 3, nah itu berarti nanti kalau itu dikurangi itu juga enggak? Yang kista itu masuk Enggak, enggak? kan dia tidak Oh, tidak gitu. buka itu kan. Oh, Itu kan cuma gitu. sayatan luarnya saja Oh, iya, dari iya. perut itu kan, Hmm. dari kulit, terus dari fasia, esophagus, Oh, dari iya. fasia, dari Oh, iya. ototnya, dari Oh, peritoneum parietal. Mau tanya dok, ini kan kasus teman saya ya, itu katanya kena kista tapi kok sampai sakitnya tuh di sini, ya benar kan dia kalau Kistanya kan cemburunya di bagian Eh, rektum, di bagian iya, kafum iya. 12 ya Nah, pasti tapi menekan. itu kok sampai ke tulang belakang tuh
dikerok gitu loh, itu apa beda itu? Oh, beda. Oh. Kalau tulang belakang dikerok sama tenaga medis maksudnya. Iya. Nah, itu kan beda mungkin untuk sampel kan, karena dia cenderungnya nempel, cenderungnya memang ada resiko keganasan. Nah, beda, kalau seperti itu beda. Jadi, Berarti yang diambil itu tadi kistanya itu sendiri, nah yang dikerok di tulang belakangnya itu tadi berarti mungkin penyakit beda sendiri. lagi. Mungkin beda lagi, gitu. harus dipastikan ya, karena dikeroknya lewat mana. Kalau dikerok dari dalam itu kan jenis tipikal dari operasinya. Jadi complete surgical staging atau incomplete surgical staging itu sebetulnya untuk memastikan kalau samanya dari kami dokter kandungan kebidanan itu sebetulnya lebih fokusnya ke konsultan onkologi, ginekologi. Itu biasanya kalau curiga ada sesuatu, ada keganasan, sehingga kita untuk memastikan kira-kira ini keganasannya sampai kemana. Apa itu? Onkologi, ginekologi kan. Jadi dokter kandungan kebidanan yang konsultan onkologi, subspesialisnya. Gitu. Dan itu tentunya akan lebih dalam lagi kan. Jadi kita kan di sini kan berbicara kan secara global ya. Jadi nanti kalau sekiranya kita curiga nih, oh ini ternyata ganas nih, tumor ganas ovarium. Nah, berarti otomatis tindakannya ya kayak operasinya pasti akan berbeda jenisnya. Gitu. Untuk mengambil beberapa sampel lain, tujuannya apakah dia menyebar atau tidak. Sebenarnya itu. Kalau dia menyebar, nanti untuk selanjutnya pertimbangan untuk pemberian kemoterapinya. Dan kayak gitu. Terus gini dok, semisal nih kan nyeri-nyeri. Nah itu untuk obat pertamanya untuk mengurangi itu berarti cuma simptomatis aja gitu? Iya, sebetulnya itu. Ada sih obat hormon kan tadi. Kalau untuk nyerinya simptomatis diatasi dengan obat simptomatis. Iya. Tapi untuk gejalanya bisa kita lihat lagi masalahnya di mana. Kalau itu masalah mungkin memang keseimbangan hormon yang terganggu, ya kita kasih obat hormon. Berarti 3 bulan berturut-turut? Iya, 3 bulan untuk mengevaluasi kan. Enggak mens ya? Kenapa? Enggak mens. Ya, tergantung kan. Biasanya kalau dia siklusnya bisa stabil, dia akan tetap mens. Tapi biasanya untuk awal-awal dia tidak akan mens dulu. Nanti setelah itu dia akan bisa mens dan normal lagi. Oh iya, berarti 3 bulan itu biasanya rata-rata ya? jadinya nggak mens dulu biasanya kayak gitu. Untuk menseimbangkan itu tadi. Karena biar seimbang dulu kan. Kalau udah seimbang, dia akan kembali normal lagi. Karena untuk memastikan, jadi rata-rata ya kenapa terjadi kista karena ketidakseimbangan hormon, utamanya hormon estrogen. Mau kista, mau miom, itu kan hormon estrogen itu kan bersifat orang bilang karsinogenik, tumorogenik, apa istilahnya yang berhubungan dengan kegawatan istilahnya, jadi kan bisa sampai resiko keganasan gitu kan. Cuman memang harus dibedakan kalau paradigmanya kan apakah dia nanti bisa menjadi ganas atau tidak. Itu sebetulnya dari beberapa literatur kayak semacam miom itu ada resiko ganas tapi kecil sekali, 0,3 atau berapa gitu, kecil sekali itu di beberapa literatur tekstur yang lama. Cuman yang baru mungkin dari beberapa penelitian sebetulnya kalau dia memang basically dari jina, dia tidak akan berubah jadi ganas. Nah, kalau memang dia ganas, dia memang ada genetik baru yang memang dia selnya dari sel ganas, sehingga beda. Gitu. Itu cuman yang terbaru ya. Cuman yang dulu saya masih agak menganut yang dulu karena ada beberapa yang pengalaman sih sebetulnya yang tadinya memang kita lihat itu jina, ternyata kok ada berapa persen memang dia kok menjadi risiko seperti tumor pada ovarium, seperti risiko-risiko seperti itu yang kita mencurigai dia sebagai suatu. Berarti kalau udah jinak berarti nggak mungkin jadi. Kalau di teori baru itu enggak. Jadi kalau dia memang kayak dari awalnya dia tumbuh tumor, dia akan tetap jinak. Kalau memang dia ganas dari awalnya dia akan ganas. Itu gitu. Seperti itu yang baru. Cuman kan saya pernah juga mempelajari pada untuk ilmu pengetahuan yang agak lama, textbook itu kan tetap ada persentasenya walaupun cuma 0, berapa gitu kan, tapi itu tetap akan berisiko menjadi suatu keganasan gitu kan. Karena definisi keganasan itu kan sebetulnya terjadi suatu hiperaktif lah ya, sel-sel yang bekerja terus hiperaktif yang akhirnya menjadi suatu yang abnormal yang tadinya dia normal karena selnya itu bekerja terus, praktis terus, ya otomatis jadi abnormal. Dan abnormal itu nanti akan apakah dia menyebar di organ lain atau tidak. Nah, dari situ berarti bisa menyebar ke organ lain? Oh bisa, kalau dia cenderung ke ganas kan pasti makanya tadi kan saya bilang tetap biasanya rahimnya
stadiumnya sampai diambil itu ya, Dok? Ya, itu kan beberapa Itu teknik. berarti dulunya miom. Banyak Oh. macam-macam kan. Ada kalau kita curiga kanker ya, itu Iya. kan kanker bisa di kanker hidung telur, bisa di kanker saluran Oh. telur, atau Oh. kanker tuba, bisa di kanker rahim, bisa di kanker mulut rahim, di kanker vagina, macam-macam. Jadi tergantung tempatnya. Oh. Cuman nanti penyebarannya, makanya kita masukkan ke stadiumnya. Termasuk seri mana, bahkan Iya, mungkin kankernya di mulut rahim, orang kita Iya. kenal sangat cervix ya. Cuman nanti kenapa bisa sampai ke paru-paru? Nah, bisa. Karena menyebar. Ya, makanya stadiumnya bisa stadium 4, stadium lanjut lah ya istilah orang bilang. Jadi bisa Karena selnya kan kemana-mana. kecil sekali ya, Dok. Apanya? Sel kan kecil Iya, sekali. Jadi yang sel yang kecil. ada di semisal rahim itu tadi Karena masuk ke abnormal peredaran bisa darah, kan? sampai ya, Nah, masuk sampai ke peredaran menyebar darah kan. bisa nyebar kemana-mana. Jadi itu resikonya di situ. Tuh. Gitu. Nah terus kalau yang kanker serviks, Dok, semisal kanker serviks itu berarti yang diambil apanya, Dok? Iya, sebetulnya kalau kanker cervix kan tergantung stadiumnya. Hmm. Kalau stadiumnya dia 2B ke bawah, mesti 1A, 1B, 2A. Itu sebetulnya kan operatif dan bisa dioperasi. Oh iya. Berarti stadium 1 pun itu bisa jadi kanker, toh? Ya bisa. Oh, Kalau sudah gitu. ditentukan stadium itu berarti dia sudah berarti kanker. kanker. Makanya kan Gitu. sebelum itu kita lakukan screening. Screening itu kayak apa ya, penilaian lesi prakanker. Jadi screening awal. Jadi kita ngecek apakah ini risiko kanker atau bukan. Kalau PA bukan, itu ya, Dok? kan ada IVA. Modalitasnya biasanya kalau di puskesmas, di bidan-bidan itu pakainya IVA. Iya, IVA. Inspeksi visual asam setat. Nanti kalau di situ ada suatu masalah, Elisa ya apa? bukan. Jadi bukan. kita IVA dulu, inspeksi visual asam asetat. Itu asam untuk asetat. melihat sebetulnya batasan. Jadi transformation zone-nya. Jadi batasan yang mencurigai kira-kira ini jadi sel kankernya aktif atau tidak. Di daerah-daerah yang ada aktif selnya, bukan kanker. Ada sel yang aktif di sana atau tidak. Makanya dia lebih rapat, sehingga kalau dikasih asam asetat, asam cuka, biasanya lebih berpedar, warnanya jadi agak putih gitu lah. Makanya namanya acetowhite. Jadi warnanya kok jadi putih ya kita kasih, karena dia selnya Berarti lebih itu rapat. di Ya dikasih itu asam asetat. asam asetat aja. Tapi asam lihat. asetatnya kan setelah dicolek baru dikasih asam Enggak, asetat. dibersihin dulu terus baru colek. Kalau sistemnya infeksi visual asam asetat itu kan cuma dilihat, terus dikasih dibersihin dulu, termasuk keputihan-keputihan sampai bersih itu, nah baru dikasih asam asetat. Ngasih asam asetatnya di dalam. Di dalam lah, nanti di situ kan kelihatan putihnya di mana. Jadi zona transformasi zone-nya itu Saya kelihatan. kira itu ini terus diambil gini. Enggak, itu kalau IVA, inspeksi visual asam asetat. Jadi cuma lihat. Dengan kita lihat, kita bisa lihat, bisa menentukan. Yang dikasih asam asetat dalamnya ini. Di mulut rahimnya. Oh. Di mulut rahimnya, yang di bagian bawah itu, yang paling bawah yang dekat. Oh iya. Nah, yang kelihatan. Oh iya, berarti nanti dikasih cocok bebek itu, Dok. Ya, kelihatan kelihatan. Nah, di situ yang kita lihat dulu itu untuk inspeksi visual. Iya. Nah, kalau itu putih berarti ya kalau putih kan berarti kalau putihnya rapet banget, nah berarti kan kita curiganya, itu berarti ada resiko apa ya, hiperplasi istilahnya. Jadi cervix gitu tadi. ya, jadi ada kayak sel-sel yang bereaksi lah misalnya, terlalu rapat gitu. Itu kalau udah cervix itu berarti kanker, Dok, maksudnya? Iya belum lah, kan itu masih lesi prakanker. Jadi screening lesi apakah itu benar-benar kanker atau bukan. Kan bisa juga karena hanya radang juga bisa, infeksi biasa juga bisa gitu. Nanti selebihnya kita bisa lakukan pap smear untuk modalitasnya yang termasuk lebih atasnya lagi lah. Jadi IVA yang paling bawah, terus pap smear. Kalau pap smear kan kita ngambil lendirnya yang diproduksi di daerah transformation zone-nya itu. Karena dia memproduksi, harapannya dia bisa dilihat kira-kira ini benar-benar ada sel-sel yang berisiko terjadi keganasan atau tidak. Berarti pertama itu dilakukan itu tadi IVA dulu. Kalau IVA sebetulnya putih, enggak, modalitasnya itu sebetulnya antara IVA, antara pap smear, antara biopsi itu sebenarnya hampir sama. Cuman tingkat lebih detailnya, hasilnya, efektifnya ya tetap yang dilakukan patologi anatomi itu biopsi sebetulnya. Nanti kalau bawahnya biopsi kan mungkin tidak semuanya rumah sakit bisa, atau mungkin puskesmas tidak segampang itu kan, atau mungkin
pas lagi nggak sempet, nah biasanya di pap smear. Kalau pap smear nggak ada, harganya mahal dan sebagainya, ya paling simpel, murah meriah, ya cuma dicek IVA aja. tadi ya. Ya, karena nanti treatmentnya itu ya dengan kolposkopi. Berarti kalau IVA itu dilakukan Atau konisasi, pada krioterapi, konisasi, kolposkopi. Itu ceknya. IVA itu dilakukan pada wanita yang sudah menikah. Oh iya pastilah, kan kalau belum kan kita berpikir masalah himen ya, Iya. gitu kan. Nah, Tetap gini harus- dok, kan sekarang ada malah kemana-mana nggak apa-apa ya dok? Oh, apa? Iya, Kan kemana-mana. Aduh, apa ini? ada imunisasi HPV kan kemarin. Ya, nah itu kan kelas 5 ya, kelas 5. Nah, itu kan dilakukan HPV itu. Nah, dan dokter aku tadi bilang kalau kanker ataupun apalah itu bisa terjadi di usia berapapun. Iya, usia Nah, dini bisa. Nah iya, nah kalau semisal nih dia itu ada genetik dok, kok malah dikasih vaksin. Iya ternyata dia ada genetik kanker atau tumor seperti itu loh dok, tapi malah dikasih vaksin, padahal cara mendeteksinya tadi kan dengan IVA dulu. Ya, Nah itu jadi gimana dok? sebetulnya itu tuh pertimbangannya berbeda ya. Jadi untuk yang anak-anak Iya. yang belum menikah, remaja, itu kenapa dilakukan? Ini dari pertimbangan dari pemerintah ya. Iya, iya. Kenapa dilakukan vaksinasi sejak dini? Iya. Itu sebetulnya memang dia tanpa mempertimbangkan harus pap smear dulu. Karena sebetulnya kalau sudah menikah, memang sebelum kita lakukan vaksin, ya pap smear dulu atau dilakukan pemeriksaan tadi. Apakah normal smear atau enggak? Kalau normal smear ya baru kita lakukan vaksin. Itu kalau yang udah menikah. Kalau udah menikah, cuman kan di sini paradigmanya berbeda. Kenapa? Karena kalau dia masih remaja, otomatis kita kan belum bisa lakukan pap smear atau intervensi Iya. di daerah organ kemaluannya. Iya. Sehingga sebetulnya itu prinsipnya sama. Kalau ada risiko-risiko punya genetik dan sebagainya, kenapa kita lakukan vaksin? Karena apa? Karena memang ada studi yang menunjukkan bahwa ada risiko genetik sebanyak sekitar mungkin 20-25% terjadi kanker. Seperti itu. Entah kanker yang lain juga bisa. Jadi mungkin dari orang tuanya kanker payudara, mungkin anaknya bisa kanker serviks bisa. Jadi gitu. ada genetiknya. Karena HPV itu kan ada banyak sekali, ada 50 biji gitu loh. Dan yang di serviks itu kan hanya beberapa, ada yang ganas, ada yang tidak kan. Gitu loh. Tapi HPV sendiri itu untuk kanker serviksnya itu ya? Sebetulnya HPV itu kan tergantung strainnya kan. Ada banyak strainnya kan itu. HPV kan human papilloma virus. Jadi virus banyak gitu lah. Itu strainnya banyak, bahkan 50 strain apa berapa gitu. HPV yang ini HPV yang Kalau untuk HPV kanker yang serviks ini loh, ya Dok. itu kan Bukan HPV ini kan human memang papilloma vaksin. virus. Vaksin ini kan Iya, vaksin. maksudnya yang Nah, vaksin ini itu. kan vaksin kan ada banyak merek ya. Iya. Kita nggak sebut merek. Di situ ada yang vaksin cuma untuk 16, 18 berapa, Oh iya. sampai untuk Nah banyak. itu yang Nah, vaksin HPV-nya. HPV itu ya? Ada Dok, yang ya? monovalen, bivalen, quadrivalen, bahkan sampai 9 valen apa-apa Iya, itu kan. iya, Itu kan iya. ada macam-macamnya. Iya. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya pertimbangannya kenapa dilakukan vaksin? Karena semahal-mahalnya itu tetap lebih murah daripada nanti kalau si anak ini nanti besarnya jadi kanker. Kalau dia jadi kanker, pengobatan kecil segini saja untuk kemoterapi 9 juta. Berarti gini Gitu. dok. Jadi itu biaya lagi sebenarnya basically adalah untuk menekan biaya pemerintah. Kenapa? Karena itu kan tercover sama BPJS nih. Nah, kalau tercover BPJS, kalau biaya untuk pengobatan kanker itu nggak murah, itu biayanya mahal dan jangka panjang. Nah, itu yang bikin habis plafonnya. Dan kalau tidak ditekan dari awal, ya tentunya nanti kedepannya akan susah. Jadi ini maksudnya ke politik ya. Kalau ini maksudnya ke politik, ini bukan ke berarti semisal itu nanti ada apa tidak memperparah dok kalau? Ya enggak, kan dia memang dengan pertimbangan tadi memang ada studi, Iya. otomatis kan untuk menekan terjadi resiko-resiko tadi, tapi HPV kalau, tadi, strain-strain tapi tadi. kalau udah ada kok malah divaksin itu loh dok. Divaksin kan sebetulnya untuk mencegah supaya nanti Nah, tapi genetiknya kalau tidak udah keluar. ada ininya, udah ada genetiknya kan kita nggak tahu, belum diperiksa gitu. Nah, makanya ini kan sebetulnya maksudnya ke politik lagi kan, supaya tidak kobol-kobol nanti, supaya tidak bengkak biayanya pada saat tua nanti. Karena Terus siapa kan yang saya punya anak perempuan nih dok. Nah, itu bisa di USG dulu. kalau Bisa namanya stadium awal nggak Jadi bakal tahu bisa. saya. Nah, kalau stadium awal nggak bakal bisa. Kalau dicek baru tahu udah telat. Nah, yang namanya kanker ganas itu
Tidak semuanya Berarti bisa nggak bisa terdetek di dari USG? awal. Nggak bisa. Hmm. Kalau bisa berarti udah gawat. Udah stadium gede, udah stadium mamanya akhir kan, itu udah susah. Kalau untuk stadium awal nggak bisa, makanya kita tuh di sini nggak blind kan. Contoh nih ya, mungkin kalau dari sahabat jadi masih bingung untuk menelaah ini, contoh aja sepertinya kalau orang habis seksual, kenapa sekarang getol-getolnya ini pemerintah kasih KB pasca salin. Jadi setelah lahiran kasih KB, KB apapun, IUD, KB spiral, KB Tapi ini ada yang apa, nyata, hormon. halo dokter Agung. Oh iya, ya halo juga. Iya, terus- Jadi kenapa dikasih KB pasca salin? Kenapa? Karena operasi, kalau nanti dia nggak di KB, selanjutnya nanti hamil lagi, iya. operasi lagi, biayanya digratisin lagi sama BPJS, bengkak dong biayanya kan Itu gitu. sampai berapa dok kalau di cover BPJS Loh, itu? BPJS itu covernya beda. Loh, Kalau zaman SC. dulu asuransi apa itu? Asuransi Jiwasraya atau asuransi asuransi apa itulah. Itu kan dulu kalau sudah anak ketiga sudah nggak tercover Nah, kan. kalau Kalau BPJS BPJS itu sampai anak 10 pun tercover lah. Tapi kan Iya. nggak boleh kan? Nah, bukan nggak boleh, makanya salah satunya cara adalah dilakukan tindakan preventif tadi. Oh, Jadi dikasih gitu. KB pasca salin. Oh. Padahal KB pasca salin tuh kadang ada iya, ada tidaknya. Kalau saya sendiri harus hati-hati. Bukan saya tidak setuju dengan program pemerintah, cuman dengan kita harus melihat. Jadi kita berpikir secara simpel aja deh. Jadi rahim yang begitu besar berisi bayi yang keluar mungkin sekitar 2,5 atau 3 kilo atau bahkan 4 kilo, itu kan rahimnya gede sekali. Iya. Dimasuki spiral samanya IUD yang sekecil itu, yakin bisa masuk, bisa benar tempatnya. Iya. Kalau perlu kita sampai tali-tali dan sebagainya, itu nanti risiko perdarahan dan lain sebagainya. Nanti kalau terjadi perlukaan, nanti kalau sampai terjadi hamil lagi atau gimana, nanti nempelnya beda tempatnya. Nah, ini banyak faktornya, itu yang pertama. Berarti Pasti nanti harusnya akan itu, terjadi entah geser-geser atau gimana. Kan Berarti itu. harus rahimnya Lebih bagus itu sebetulnya setelah nifas. Karena apa? biar Nifas rahimnya ini seperti dulu. pengertian nifas. Mas. Nifas itu kan saat kembalinya seluruh organ tubuh seorang wanita hamil kembali normal. Nah, setelah normal masukinlah IUD lepas. Kalau orang Jawa itu perawan lagi memang kalau habis makanya itu. belum lagi nanti efek dari berarti orang KB-nya. Jawa itu ngomong itu perawan lagi itu karena Iya, gitu. belum lagi efek KB. Yakin semua orang bisa cocok KB? Belum tentu. Iya. Karena tidak semua orang Karena cocok kalau KB. yang ini dok apa namanya spiral. Iya, spiral Iya, IUD. spiral itu biasanya kan pendarahan ya dok ya. Macam-macam Kalau kan ada tadi yang saya nggak bilang kan. cocok, Nah, nggak kalau cocok. belum tentu semua orang tuh cocok KB. Iya. Kalau dia nggak cocok KB, dia masih dalam posisi nifas belum selesai. Nanti sebetulnya nifas harusnya cuma 40 hari, Iya, 42 hari iya. maksimal ya. 2 bulan atau 60 Iya, hari. iya, iya. Nanti dia bisa sampai 3 bulan kok belum berhenti-berhenti. Kira-kira panik nggak? Nah, ya nggak bisa Ini- panik kan pasti. Ini bahas kista sebenarnya Oh, Kak. kista, oke. Cuma mau ke ini saya tanyanya sampai Sampai kemana-mana sampai ya. kemana-mana. Karena itu penting, karena itu yang mungkin belum dipahami. Jadi seolah-olah asal aja pasca salin kasih aja. Dia Oh, iya. berpikirnya supaya nanti karena orang itu kan pertama dia kalau pas hamil mau lahiran sakit-sakit, udah aku capek, kapok, aku nggak mau hamil lagi ya. Tapi kan kapok lombok itu gimana sih? Kalau kita habis makan lombok, besok lagi kita pengen lagi makan kan. Jadi kalau dia sudah lahir, udah lupa dia janjinya. Dia mesti pengen lagi, hamil lagi. Banyak anak, banyak rezeki kan. Nah, kalau kayak gitu repot. Nah, di situ sebetulnya oke, saya setuju untuk itu, untuk KB. Cuman untuk penggunaannya kalau pas KB pasca salin, kita harus lihat kira-kira resikonya Waktunya gimana. itu loh ya yang kurang Waktunya, tepat. karena kalau nifasnya lama sekali. Ternyata dia nggak cocok KB. Kan orang jadi panik, dikira Iya. kelahirannya nggak bersih lah, keadaannya iya. lengket lah. Nanti stigmanya ke Iya, dokternya, iya. ke rumah sakitnya jadi jelek. Iya. Habis lahiran kok masih pendarahan terus, tambah Iya. banyak kan kadang-kadang Padahal karena sedikit hiperbola kan kadang-kadang. Padahal itu efek nggak ya. cocok KB. Iya. Nah, kok habis lahiran kok nyeri-nyeri sakit-sakit, dikira operasinya nggak jadi. Udah parno dulu, ngomong Iya, kemana-mana, ke rumah sakit jadinya jelek, dokternya jadi jelek. Nah, jadi kita tuh mikirnya harusnya tidak cuma satu tok, tapi mikirnya global. Tapi nah untuk kita kembali lagi ke HPV tadi, vaksin, ya karena itu tadi, kalau dia nanti sampai jadi kanker, walaupun kita nggak tahu, tapi kan ada 25% lah ya, nah, otomatis BPJS kobol lah. Ini ada pertanyaan Habis. ditanya dijawab dulu ya. Maaf tanya KB suntik 3 bulan kadang BB kok nggak naik-naik.
Maaf tanya, KB suntik 3 Ya berat badan bulan. nggak naik. Nah, berat badan kok KB. naik-naik itu kenapa ya dok? Tapi kadang kok ada KB yang efek sampingnya malah berat badannya naik. Ya itu tergantung dari jenis KB-nya sebetulnya. Ya. Jadi kan KB-nya kan ada yang dia restriksi sistemnya, dia restriksi cairan, sehingga nanti pada saat dia menggunakan KB itu jenis hormonnya Ini lah dok, maksudnya mungkin gini ya, mungkin cocok apa enggak ya, gitu cocok yang apa yang enggak. Itu ya, secara umumnya gitu. Sebenarnya kalau Nah, secara iya. ilmiahnya ya tadi ya jenisnya. nanti dia takutnya kok BB-ku nggak naik-naik, apakah aku nggak cocok gitu loh. Kalau yang naik itu Yang biasanya persepsinya naik, cocok gitu loh dok. Nah Sebetulnya mungkin enggak pertanyaannya sih. gitu, lebih ke mengerucut ke situ. Nah Ya, itu sebenarnya nggak masalah sih. Sebenarnya kalau kayak gitu sebetulnya selama dia Oh itu tidak hormon kok ya dok? ya tidak Jadi- mengganggu ya sebetulnya sekali lagi penggunaan kontrasepsi itu selama dia tidak mengganggu tubuh termasuk perdarahan sampai banyak sampai anemi nyeri sekali sampai pingsan ya sebetulnya kalau tidak sampai segitu sih is okay gitu kan bahkan kalau penggunaan kontrasepsi nih terus habis itu nggak mens ya sebetulnya itu sudah merupakan nggak cocok KB cuman orang lebih Tapi suka itu kalau lebih ini- nyaman itu soalnya iya. bisa lancar kan Berarti kayak ini gitu. KB suntik 3 bulan, BB nggak naik-naik, berarti nggak ada masalah ya? Ya Dok? sebetulnya nggak ada masalah Nggak ada selama masalah, ya? selama masih dalam kondisi yang normal Kecuali semuanya, dia ya. kok malah turun, Ya, nah gitu. itu mungkin Karena perlu memang di- jenis kontrasepsinya bahannya hormonnya memang berbeda. Ada kan banyak tuh macam-macam kan. Iya. Derivatnya macam-macam. Ada yang dari testosteron, ada yang dari Dan penerimaannya, reseptornya tubuhnya ya kan gimana. beda-beda Ya, satu beda-beda. orang dengan Sebenarnya orang. oke sih. Ya, kecuali Itu- kalau berat badannya naiknya drastis atau malah turun drastis, Iya. nah itu yang perlu dipertanyakan ya, itu Iya. kenapa gitu. Itu nanti kan juga sama kalau kita berbicara seperti itu kan seperti bagaimana kita untuk mengatur siklus mens pada saat waktu naik haji dulu kan pernah kita Oh, iya, bahas. iya. Nah, termasuk juga bagaimana kita mengatur hormonal kita supaya nanti pada saat hamil itu atau pada saat penggunaan KB itu tidak terjadi flek, tidak terjadi jerawat. Kan kita pernah bahas tuh berarti. Iya, iya, Nah, iya. itu bisa dari sahabat cantik mungkin bisa scroll dulu pas kemarin-kemarin kita Nah, lakukan Iya. nge-live gitu kan. Kemarin Berarti kan gini ada dok, itu. kalau semisal ini kok dia tanya kenapa nggak naik berat badannya nggak naik itu, kalau semisal pengen naik berat badannya tetap bisa KB 3 bulan ini atau seharusnya nggak KB 3 bulan tapi 1 bulan atau mungkin diganti pil aja atau gimana Ya dok? sebetulnya yang pertama sekali lagi ya harus dicari tahu kenapa nggak naik. Apakah Oh. murni karena KB-nya ataukah karena memang pola makannya yang berbeda. Oh gitu. Kan gitu. Oh, nggak Kalau- nafsu makan Iya kan mungkin ya. kenapa dia KB? Mungkin dulu nggak KB karena dulu mungkin belum punya anak. Setelah dia hamil, dia menikah Tapi hamil itu terus bisa menyebabkan nggak nafsu makan juga kan? apanya? Itu tadi yang KB 3 bulan berarti kan suntik kan ya? Iya, suntik. Ya macam-macam sih efeknya sih. Salah satunya itu juga. Tapi yang jelas atur dulu. Kira-kira pola makannya udah benar belum? Oh iya iya. Kalau memang pola makannya sudah benar, Iya. nah berarti baru kita pikirkan lagi yang lain. Oh, iya. Apakah kita tetap menggunakan KB hormonal ini, ataukah kita ganti dengan hormon yang lain, supaya Berarti nanti oh iya. Berarti sebenarnya itu meskipun hormonal kan nanti ada yang berat badannya sampai naik drastis, ada yang nggak naik ada kan yang sampai gitu. jerawatan, ada yang sampai flat, Oh, ada yang sampai jadi gemuk, Oh, ada iya. lah kan Itu- macam-macam tuh. Oke kalau jerawat itu mungkin hormonal saya bisa menerima. Tapi kalau gemuk itu masa iya kalau makannya selera makannya nggak banyak kok bisa gemuk dok? Ya Dari karena kan mana gitu? ada tipikal hormon itu yang dia merestriksi cairan kan. Iya. Ya, dia mengikat gitu. cairan. Ya, jadi otomatis jadi gemuk. Ada macam-macamnya Berarti kok. tanpa dia harus makan banyak pun bisa karena Ada. ada yang Iya, mengikat tipikal cairan itu. itu. Gitu. Kalau mau dijabarkan sebetulnya itu sudah pernah saya singgung pada saat kemarin itu waktu haji umroh, terus pada saat tadi untuk mengatasi supaya nggak flek, itu kan hormonal kan, supaya nggak jerawatan nggak flek itu ada sebenarnya. Nanti kita bisa bicarain lagi kok kalau ini. Iya, Ini iya, iya. soalnya sampai kemana-mana nih kan. Iya. Gimana Mbak Nuri Fatan Store? Kalau nggak mens itu normal dok? Tanya lagi nih. Apanya? Kalau nggak mens, maksudnya gimana kalau nggak mens waktu suntik 3 bulan nggak mens terus suntik lagi mungkin gitu dok? Itu boleh nggak? Gitu mungkin loh. Gitu. Ya sebetulnya kalau tidak mens itu bagaimana juga kalau KB tidak mens ya tetap
termasuk tidak normal sebetulnya, karena normalnya ber-KB itu kan fungsinya untuk menormalkan siklus hormon tubuh sehingga bisa menstruasi secara normal. Nah kalau dia nggak mens berarti sebetulnya ya tidak normal, tetapi itu lebih bisa diterima orang sehingga orang tuh ya udahlah nggak apa-apa karena ibadahnya lebih lancar, semuanya lebih tidak merasa ini, cuman kadang-kadang rasanya kayak pegel-pegel, nggak nyaman, cuman nggak itu. nyaman banget Tapi lah, dibandingkan kalau harusnya. dia flag terus pasti lebih panik biasanya kayak gitu. Padahal sama-sama nggak cocok sebetulnya. Oh gitu, berarti harus di ini dok, harus diganti gitu dok. Iya, Harus diganti? iya kalau memang sebetulnya aslinya ya itu harus diganti karena berarti itu nggak cocok. Cuman orang kadang lebih terima itu, ya udahlah lanjutin aja karena ya dia nggak merasa bermasalah. Padahal nggak mens. Padahal nggak mens gitu. Berarti kalau nggak mens memang nggak cocok dan harus diganti ya? Sebetulnya, Iya, sebetulnya karena gitu. berarti tidak subur karena berarti siklus Berarti menstruasinya tidak siklusnya lancar. jadi nggak karuan Nggak ya? lancar, iya. Berarti harus diganti ya? Karena suatu Ini, waktu Dok, kalau dia mau lepas itu semacam kayak gelas isi kosong, isi air, lama-lama luber. Jadi yang tadinya dia nggak mens lama, setelah dia mens akan banyak sekali nanti Iya, terus menstruasi. gini dok, semisal yang KB 3 bulan itu tadi kan nggak mens, itu gantinya tuh kayak tapering off gitu apa enggak? Apa langsung diganti? Yaudah, Apa ganti aja. gini maksudnya, berarti yang kalau diganti peons misal, kan nanti nggak mens lagi dia. Apa itu nggak ada selang waktu 1 bulan biar mens dulu gitu enggak? Nah, Apa nanti itu malah juga takutnya boleh di stop dulu boleh. Cuman Iya. kan ya itu kalau dia masih hubungan rutin ya Berhubungan tetap harus resiko dong. keluar di luar ya? Iya kan tidak bisa jamin kalau keluar di luar tidak hamil kan. Oh gitu. Makanya itu agak susah. Kalau secara teorinya ya hentikan dulu, istirahatkan dulu. Tapi yakin istirahat ini suami nggak minta. Nah kalau suami minta, masa ditolak? Ya Kan itu masalahnya. pakai ini. Susah kondom. juga. Kalau kondom banyak gagalnya juga. Kalau dikeluarin di luar, yakin bisa benar-benar 100% keluar di luar. Nah kan tetap resiko kan. Jadi sebetulnya itu pertimbangannya. Kalau nanti nggak ini suaminya luar, lagi, Dok. Nanti suaminya nggak- luar kota sih nggak masalah. Nanti ini lagi berarti apa namanya? Hamil lagi. Enggak, maksudnya nggak mens lagi berarti. Iya kan jenisnya loh, yang tadinya mungkin 3 bulan diganti 1 bulan. Kan kayak gitu. Iya, maksudnya nanti kalau disambung lagi nggak mens lagi dong gitu. Ya Kadang-kadang nunggu enggak. nunggu ini lagi ya Nanti nanti siklusnya akan normal siklus yang sendiri lagi, ini. biasanya kayak gitu. Gitu. Oke, kayaknya udah Oke, lama ya, udah lama Dok. nih, udah sejam loh. Oh, iya. Udah ada peringatan tuh. Oh udah ada, oh ya berarti udah 1 jam Oke. kalau kayak gitu. Oke, kalau kenapa sih kalau kita tuh udah mau selesai yang ini malah nambah? Ya nanti kita masuk ke sesi lain. Iya. Apa mungkin dari sahabat cantik yang pengen bahas apa? Iya, Kita bahas ini aja apa. bahas santai aja, bahas Iya. santai. Jadi Kita seputar tadi- seputar sehari-hari, sehari-hari. Tadi sebenarnya kita ke kista cuma melebar kemana-mana ya. Ya, jadi kesimpulannya kista itu ada di indung telur, pembesaran yang ada Iya, di pembesaran. indung telur Nah, berarti berisi cairan. masuk ke sel telurnya. Ya, terus kalau miom itu berarti di endometrium. Di rahimnya. Iya di rahimnya, pembesaran di rahimnya itu tadi ya dok ya. Seperti itu. Dan yang disebut tumor itu ya dua-duanya itu disebut tumor seperti itu ya. Jadi bedanya miom sama kista itu tadi, kalau kista itu pembesaran sel telur, kalau apa miom itu ada di rahim seperti itu. Nah kalau di mulut rahim sama itu. Di mulut rahim ya banyak, iya macam-macam kan iya. tergantung kan. Udah dok, bentar lagi. Nanti melebar kemana-mana. Ya, asal dari mana dokter aku maksudnya? Maksudnya asal gimana? Oke, nanti bisa kita lanjutkan di sesi berikutnya. Iya, iya, oke. Oke. Oke, terima kasih Ya, semua. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.